Bayangkan sebuah malam di tanah Blambangan, langit hitam pekat, angin laut meraung seperti raksasa lapar, dan obor di istana bergoyang tertiup badai. Apakah kalian bisa merasakan hawa tegang itu, saudaraku? Di dalam istana, Raja Blambangan duduk gelisah. Sejak seorang ulama dari negeri jauh bernama Maulana Ishak datang, istana itu tak pernah tenang. Ajaran-ajaran barunya membuat sebagian rakyat tertarik, namun sebagian lagi justru murka. Malam itu, seorang penasehat tua berbisik di telinga raja, "Tuanku, berhati-hatilah, telah ada tanda bila anak yang dikandung dari Putri Dewi Sekardadu lahir, kelak ia akan menjadi pengguncang singgasana." Kata-kata itu membuat darah sang raja mendidih. Seorang anak yang kelak meruntuhkan tahta Blambangan. Tidak, itu tak boleh terjadi. Saudaraku, coba bayangkan jika kalian adalah raja dan mendengar ramalan bahwa seorang bayi yang kelak akan menjatuhkan kekuasaanmu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan percaya ramalan itu atau menentangnya? Malam semakin larut, kilat menyambar langit, dan di saat itulah Dewi Sekardadu mulai menjerit di kamarnya, tanda seorang bayi akan lahir. Bersamaan dengan tangisan itu, terdengar suara ombak menghantam pantai, seakan laut sendiri ikut menyaksikan peristiwa besar. Apakah benar bayi itu kelak akan menjadi pengguncang tahta? Ataukah semua hanyalah ilusi dari ketakutan sang raja? Tetaplah bersama saudaraku, karena kisah ini baru saja dimulai. Di tengah malam yang mencekam itu, jeritan Dewi Sekardadu terdengar menembus dinding istana. Tangisan bayi pun lahir ke dunia, menggema bersamaan dengan gelegar petir yang membelah langit. Namun, bagi Raja Blambangan, tangisan itu bukanlah tanda kebahagiaan. Ia justru mendengar suara ancaman, matanya merah, suaranya bergetar. Bayi ini adalah kutukan, bayi ini adalah ancaman. Maka sebuah keputusan kelam diambil malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, bayi mungil itu dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu. Peti dipaku rapat, lalu diangkat oleh para prajurit yang gemetar ketakutan. Bayangkanlah, seorang bayi, darah daging istana, dibawa ke tepi pantai hanya untuk dihanyutkan ke samudra. Bisakah kalian merasakan dinginnya malam itu? Bisakah kalian mendengar tangisan kecilnya yang bercampur dengan suara ombak? Saat peti itu dilemparkan ke laut, badai tiba-tiba mengamuk, ombak naik seperti hendak menelan daratan, petir menyambar, angin meraung keras, seolah alam sendiri menolak perbuatan kejam itu. Tapi, anehnya, peti kayu itu tidak tenggelam. Ia justru terapung, terombang-ambing di atas samudra yang marah. Dan di dalamnya, bayi itu tertidur tenang, seakan dijaga oleh kekuatan lain yang tak terlihat. Apakah itu kebetulan, atau sebuah pertanda bahwa bayi ini memang ditakdirkan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan? Peti itu terombang-ambing di tengah samudra yang luas. Angin malam berhembus dingin, ombak bergulung tinggi, dan cahaya bulan hanya sesekali menembus awan kelam. Malam itu, ombak terus menghantam, namun peti kayu tak juga karam. Konon, nelayan yang berlayar dari jauh menyaksikan sesuatu yang aneh. Dari arah peti itu, tampak cahaya samar, seolah ada bintang yang jatuh ke tengah lautan. Beberapa nelayan mendengar pula suara lirih, seperti lantunan doa yang tak mereka mengerti. Suara itu datang dari dalam peti, dari bayi yang seharusnya tak tahu apa-apa. Apakah mungkin seorang bayi bisa menenangkan samudra dengan tangisnya? Ataukah itu karomah? Tanda penjagaan langsung dari langit? Peti terus terbawa arus. Burung-burung laut berputar di atasnya, seakan menjaga jalannya, dan angin perlahan-lahan berubah arah, mendorong peti itu ke daratan yang jauh dari Blambangan. Fajar pun tiba, cahaya keemasan menyinari lautan, dan di tepi pantai Gresik, seorang saudagar perempuan kaya bernama Nyai Gedepinati berdiri tertegun. Di hadapannya, sebuah peti terdampar. Dengan hati-hati ia buka.
Dan di dalamnya, tampak seorang bayi mungil. Wajahnya berseri, harum tubuhnya tak seperti bayi biasa. Nyai Gede Pinati terperanjat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Apakah ini titipan Tuhan untukku? Ataukah ini pertanda bahwa anak ini kelak akan mengubah nasib dunia? Saudaraku, sejak saat itu, bayi itu dikenal dengan nama Djoko Samudro, anak yang lahir dari laut, anak yang ditakdirkan membawa cahaya bagi tanah Jawa. Pagi itu, langit Gresik dipenuhi cahaya keemasan. Angin laut berhembus lembut, namun hati Nyai Gede Pinati berdebar kencang. Ia memeluk bayi dari peti itu erat-erat, seolah takut sesuatu merebutnya kembali. Bayangkan betapa terkejutnya ia. Seorang saudagar perempuan yang belum pernah dikaruniai anak, tiba-tiba menemukan bayi bercahaya di tepi pantai. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang takdir yang sudah digariskan? Nyai Gede Pinati membawanya pulang ke rumah besar nan megah. Setiap langkahnya terasa berat, seakan seluruh roh penjaga lautan mengikuti mereka. Beberapa pelayan rumah terheran-heran, menunduk hormat saat melihat bayi itu, bukan karena wajahnya semata, tapi karena wangi harum semerbak yang menyelimuti tubuhnya. Wangi itu, saudaraku, bukan wangi bunga biasa, bukan pula wangi dupa atau minyak kasturi, itu wangi yang hanya bisa muncul dari makhluk pilihan. Malam pertama di rumah Nyai Gede Pinati. Saat malam turun, Nyai Gede Pinati mencoba menidurkan bayi itu. Namun anehnya, setiap kali ia pejamkan mata, terdengar bisikan samar di sudut kamar, seperti suara doa, seperti lantunan ayat yang tak dimengerti oleh siapapun di rumah itu. Pelayan ketakutan. Beberapa bahkan mengaku melihat cahaya redup keluar dari tubuh sang bayi. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti detak jantung, lalu menghilang begitu saja. "Nyai, ini bukan bayi sembarangan," bisik salah satu pelayan dengan wajah pucat, tapi Nyai Gede Pinati hanya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. "Bayi ini titipan Tuhan, aku akan menjaganya, apapun yang terjadi." Hari-hari berikutnya, keanehan makin sering terjadi. Ketika bayi itu menangis, hujan turun deras membasahi Gresik meski langit sedang cerah. Ketika ia tertawa, burung-burung berterbangan riang di atas rumah Nyai Gede Pinati. Bukankah ini tanda yang tak bisa dipahami dengan akal manusia biasa? Apakah bayi itu sekadar manusia lemah? Atau ada kekuatan lain yang menjaganya? Suatu malam, Nyai Gede Pinati bermimpi. Ia melihat lautan luas. Dan dari tengah lautan itu, muncul cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu membentuk sosok seorang pemuda berpakaian sederhana, namun wajahnya bercahaya bak rembulan. Dalam mimpinya, pemuda itu berkata pelan, "Rawatlah aku, karena suatu saat aku akan merawat dunia." Nyai Gede Pinati terbangun dengan peluh dingin di keningnya. Sejak malam itu, ia yakin anak dari peti samudra ini bukan anak sembarangan. Inilah awal dari kisah Djoko Samudro di tanah Gresik, seorang bayi yang diturunkan lautan, dirawat oleh seorang saudagar perempuan kaya, dan sejak kecil sudah menampakkan karomah. Tapi, jalan takdirnya belum selesai, karena di balik cahaya, selalu ada kegelapan yang mengintai, dan musuh-musuhnya mulai berbisik dari kejauhan. Siapakah sebenarnya bayi ini? Apakah ia ancaman atau penyelamat? Seiring waktu, Djoko Samudro tumbuh menjadi anak kecil yang sehat. Tapi saudaraku, masa kecilnya tidak pernah sama dengan anak-anak lain. Ia tidak pernah rewel saat lapar. Ia tidak pernah sakit meski hujan mengguyur atau panas membakar. Dan yang paling mengejutkan, ia bisa berbicara lebih cepat dari usianya. Suatu pagi, pelayan melihat Djoko Samudro yang baru berusia 3 tahun duduk sendirian di halaman. Ia memandangi langit, lalu tiba-tiba berkata, "Langit itu luas, tapi suatu saat aku akan menjelajahi yang lebih luas dari itu." Pelayan terdiam. Bagaimana mungkin seorang bocah sekecil itu berbicara seperti orang dewasa? Di lain waktu, ketika bermain bersama anak-anak kampung, Djoko Samudro
Samudro dilempari tanah oleh seorang bocah nakal. Namun tanah itu, saudaraku, berhenti di udara, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Anak-anak yang melihat kejadian itu menjerit ketakutan. Ada yang lari terbirit-birit, ada pula yang langsung menganggap Joko Samudro bukan anak biasa. Setiap kali malam bulan purnama, Joko Samudro sering terlihat duduk di beranda rumah. Ia menatap rembulan sambil berbisik pelan, seperti berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Nyai Gede Pinati sering memperhatikannya dengan hati bergetar. Siapa sebenarnya anak ini? Gumamnya pelan. Masa kecil Joko Samudro dipenuhi tanda-tanda gaib. Ia bukan hanya anak peti yang lahir dari samudra. Ia adalah cahaya yang kelak akan menyinari tanah Jawa. Namun cahaya selalu mengundang bayangan gelap, dan semakin besar ia tumbuh, semakin dekat pula bahaya yang mengintai. Semakin besar, Joko Samudro semakin aneh. Ia haus akan ilmu, tapi bukan ilmu biasa. Setiap malam ia bertanya tentang Tuhan, tentang cahaya, tentang suara-suara gaib yang sering memanggilnya dalam mimpi. Saudaraku, apakah itu sekadar imajinasi seorang anak ataukah benar panggilan dari langit? Suatu malam, ketika semua orang tertidur, Joko Samudro diam-diam keluar rumah. Ia berjalan mengikuti cahaya samar yang menuntunnya ke arah pelabuhan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua berjubah lusuh, wajahnya bersinar lembut, matanya dalam menusuk hati. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Sudah lama aku menunggumu, wahai anak samudra. Kau bukan anak sembarangan. Kau ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar." Lelaki itu lalu membawa Joko Samudro ke sebuah tempat sunyi. Ia diminta duduk bersila di tepi laut, mata terpejam, dan hati kosong. Namun saudaraku, saat itu ombak bergemuruh, angin menderu, seolah alam sedang menguji keberanian bocah itu. Tubuhnya kecil, tapi ia tak bergeming. Semakin besar gelombang datang, semakin tenang ia duduk, dan saat fajar mereka, lelaki tua itu menepuk pundaknya. "Kau sudah siap, wahai Joko Samudro? Mulai hari ini, kau bukan sekadar anak samudra, kau adalah calon penerus para wali." Inilah awal perjalanan spiritual Joko Samudro. Pertemuannya dengan sang guru sejati akan mengubah segalanya. Tapi jalan menuju wali bukan jalan yang mulus, karena setiap cahaya pasti akan memanggil kegelapan untuk menantangnya. Di bawah bimbingan guru sejatinya, Joko Samudro belajar bukan hanya membaca huruf, tapi juga membaca tanda-tanda semesta. Ia diajari merasakan hembusan angin, mendengar bisikan laut hingga memahami rahasia doa yang bergema di dalam dirinya. Saudaraku, jangan bayangkan ia belajar dengan mudah, karena setiap ilmu batin selalu menuntut ujian berat. Suatu malam, gurunya memerintahkan Joko Samudro duduk di tengah hutan sunyi, hanya ditemani cahaya bulan dan suara binatang malam. Ia harus berzikir tanpa henti, hingga fajar menyingsing. Tapi ketika tengah malam tiba, bayangan hitam muncul dari pepohonan. Wujudnya menyerupai manusia, tapi matanya merah menyala, suaranya serak berbisik. "Pulanglah, Joko Samudro, ilmu ini bukan untukmu." Namun Joko Samudro tidak gentar. Ia terus melantunkan doa dengan suara lirih tapi mantap. Dan anehnya, bayangan itu semakin lama semakin mengecil, hingga lenyap di telan bumi. Saat fajar tiba, guru sejatinya datang. Ia melihat Joko Samudro duduk tenang, wajahnya bercahaya. Tubuhnya harum kasturi. Di tanah sekitarnya terlihat jejak-jejak terbakar, bekas pertempuran gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Sang guru tersenyum. "Kini kau telah menunjukkan karomah pertamamu. Keteguhanmu lebih kuat daripada 1000 bayangan kegelapan." Ia bukan lagi anak kecil yang lahir dari peti. Ia adalah murid yang siap menantang gelap demi cahaya yang kelak akan menerangi seluruh Jawa. Pada suatu malam, ketika Joko Samudro berjalan pulang dari belajar, tiba-tiba jalan yang ia lalui menjadi gelap. Angin berhenti berhembus, daun-daun tak bergerak, dan suasana sunyi mencekam. Dari balik pepohonan, muncul 3 sosok berkudung hitam.
Salah satunya berkata dengan suara serak, "Kau terlalu cepat bersinar, bocah. Malam ini, cahayamu akan kami padamkan." Mereka mengangkat tangan, dan tiba-tiba angin menderu keras, petir menyambar, seakan langit ikut marah. Djoko Samudro tetap berdiri tegak. Ia menutup mata, bibirnya bergetar melantunkan doa, dan seketika angin reda, petir berhenti, dan dari tanah di sekitarnya muncul cahaya biru berputar, melindungi tubuhnya. Sosok berkudung hitam itu terhuyung, lalu lenyap seperti asap tertiup angin. Saudaraku, perjalanan Djoko Samudro penuh liku dan ujian. Dari bayi yang terombang-ambing di samudra, menjadi bocah yang dipenuhi karomah, hingga akhirnya tumbuh sebagai seorang pemuda dengan ilmu lahir dan batin yang luar biasa. Waktu terus berjalan. Setelah melewati banyak ujian, Djoko Samudro akhirnya dikenal dengan gelar Sunan Giri, seorang wali yang bukan hanya sakti, tapi juga bijaksana. Namanya harum di tanah Jawa. Ia bukan hanya guru, tapi juga pemimpin spiritual. Setiap kata-katanya menyejukkan hati, setiap doanya mengguncang langit. Raja-raja pun menghormatinya, dan rakyat menjadikannya tempat bertanya. Di atas sebuah bukit di Gresik, Sunan Giri mendirikan pesantren. Tempat itu bukan sekadar rumah ilmu, tapi pusat cahaya yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Murid-murid datang dari berbagai daerah, dari pelosok Jawa, Madura, Kalimantan, hingga seberang lautan. Mereka belajar ilmu agama, kesabaran, hingga keberanian untuk menyebarkan kebenaran. Sunan Giri bukan hanya meninggalkan pesantren, ia meninggalkan warisan spiritual, karomah, dan ajaran tentang keteguhan hati, dan sampai hari ini, makamnya masih disiarahi, menjadi bukti bahwa cahaya seorang wali tak pernah padam. Kisah Sunan Giri adalah bukti bahwa takdir Tuhan selalu penuh misteri. Dan ingatlah, cahaya kebenaran, meski lahir dari gelapnya lautan, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Begitulah kisah Sunan Giri, dari anak samudra hingga menjadi wali yang cahayanya menyinari Nusantara. Semoga kisah ini membawa pelajaran bagi kita semua, bahwa sekecil apapun kita memulai, bila Tuhan berkehendak, maka kita bisa menjadi besar dan bermanfaat bagi dunia. Jika dalam penyampaian ini ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila kisah ini membuat hatimu tersentuh, jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang ikut merasakan cahaya dari kisah para wali. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Tuhan selalu menjaga langkah kita dan diberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani kita selalu.